Salam Pendidikan Indonesia. Hey Sobat Fasting Studio, bersama saya Ashak Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang Japanimation, atau biasa orang manggilnya anime. Yang pertama, Makoto Shinkai. Kini animasi di seluruh dunia sedang bergeser pada animasi 3 dimensi. Sementara animasi kartun 2 dimensi mulai terpinggirkan. Setidaknya itu yang setengah terjadi terutama pada konsumsi dan pemutaran layar lebar atau bioskop. Namun sesungguhnya tidak terjadi pada tayangan televisi. Seperti yang animasi kartun itu selalu tampil dengan kartun 2 dimensi. Justru kondisi inilah yang dimanfaatkan seorang desainer sutradara muda di film anime Makoto Shinkai yang lebih mengembangkan animasi 2 dimensi selagi pesaing-pesaingnya sibuk dengan garapan animasi 3 dimensi. Ia bahkan disebut sebagai The New Hayao Miyazaki. Makoto memanfaatkan peluang kekosongan film 2 dimensi. Film animasinya Your Name mencapai box office dengan perolehan menggiurkan sekitar 12,8 juta dolar hanya untuk pemutaran 3 hari, Juli 2016 sampai akhir tahun 2016 meraup 8 juta dolar dan siap diputar di 85 negara. Penggarapan animasinya menggunakan pena digital sejenis Wacom Cintiq dengan memanfaatkan sistem render CGI atau Computer Generation Imagery. Yang kedua, bapak animasi Jepang. Sejarah anime tidak bisa dipisahkan dengan akarnya, yaitu komik kartun manga atau animanga yang eksis sejak akhir abad 18 lewat karya Aikawa Mitsuha. Hokusai manga berupa sketch kartun humor. Karya inilah yang kemudian mengilhami seorang dokter Tezuka Osamu yang tertarik untuk memadukan unsur Disney dengan gaya hokusai. Gagasan kreatif ini muncul setelah menyaksikan animasi Fantasia karya Walt Disney. Andil Tezuka yang begitu besar dalam memajukan bisnis komik sehingga menempatkan Tezuka sebagai bapak industri komik Jepang. Karya komiknya banyak menghiasi majalah-majalah anak-anak di seluruh pelosok negeri Sakura. Dari bisnis komik lalu merambah luas ke dunia animasi yang memperkenalkan format animanga dalam beberapa seri. Tema ceritanya beragam dari aksi petualangan, drama serius, fiksi ilmiah, horor hingga yang menjurus pornografi. Untuk tergerak menangani materi sajian komik anime yang berbau pornografi ini, kritikan yang paling tajam justru menilai animanga ataupun anime bukan suatu karya seni. Sampai kemudian Hayao Miyazaki membuyarkan penilaian itu. Setelah film animasinya Street Away 2001 meraih Oscar sebagai Best Animation Feature. Untuk pertama kali film anime yang tergolong tidak berbahasa Inggris meraih Academy Awards Piala Oscar. Lidah Jepang sulit menyebut animation. Mereka umumnya menyebut sebagai animation. Sampai ditemukan padanan kata yang lebih pas untuk lidah mereka, yaitu anime yang berbau Prancis. Padahal kata anime adalah istilah dunia barat yang menyebut animasi gaya Jepang yang khas sebagai Japanimation. Konsep bisnis anime umumnya diproduksi untuk konsumsi yang harus menyesuaikan dengan sistem kejar tayang. Biaya murah namun harus berkapasitas tinggi, cepat selesai dan tidak mungkin dapat dijangkau dengan cara-cara yang teknik klasik Disney. Tezuka Osamu menemukan cara dengan mengurangi jumlah gambar secara signifikan di setiap episodenya. Setiap gambar harusnya mempunyai nilai komersil, nilai dramatik, animatik, dan artistik. Setiap karakter juga harus bernilai jual tersendiri sebagai komoditas atau merchandise, entah nantinya dapat berupa komik, boneka, tas sekolah, mainan anak, dan sebagainya. Seperti Gundam, Super Robot, Lupin. Animasi kartun robot yang tampil dengan banyak detail akan terlalu sulit untuk dianimasikan bila dengan gaya klasik Disney. Apalagi di era 70-an, teknologi digital 3D animation belum merambah ke studio animasi Jepang. Segalanya masih dikerjakan secara tradisional, hand-drawn. Salah satu hal target untuk segmen anak-anak tidak membutuhkan animasi sehalus Snow White atau Fantasia. Terbukti animasi robot berstandar animasi limit yang tayang di televisi meraih sukses besar.
melambungkan daya fantasi anak-anak sehingga tayangan ini berperan ganda bagi tontonan dan promosi. Hasilnya ketika karakter robot itu dijadikan boneka robot, laku keras larus komiknya, termasuk segala benda dan atribut yang berbau karakter robot. Animasi dimanfaatkan sebagai ajang promosi komunitas lain. Tezuka Osamu juga mendesain karakter human atau manusia yang memadukan unsur Walt Disney dengan gaya sendiri. Karakter hewan Disney umumnya bermata besar, jernih, dan indah seperti Mickey Mouse, Bambi. Ketika unsur itu diterapkan pada Ribbon no Kishi, film animasi genre gadis remaja, justru berhasil menjadi acuan pada setiap desain karakter Jepang dengan pola khasnya. Ribbon no Kishi terdiri dari 4 seri yang masih terkesan kental dipengaruhi gaya Disney 1968. Yang ketiga, animasi kuota. Animasi Jepang atau anime bukanlah Disney. Animasi yang membutuhkan 24 gambar setiap detik. Satu gambar pun jadilah, yaitu memanfaatkan nilai dramatik sudut pandang kamera seperti low angle, high angle, ataupun efek kamera, shift pan, rotate, follow, dan sebagainya. Gerakan animasi sangatlah terbatas atau limited, tidak lebih dari 1-6 gambar setiap detiknya dengan rasio animation 4. Hasilnya mereka dapat menyelesaikan 4 episode setiap bulan dengan durasi 30 menit per episode. Storyboard pada umumnya berkisar sekitar 250 scan, terdiri dari 500-750 cut atau shoot. Jumlah gambar pun bisa dipilih dari kuota yang 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 hingga 12.000 gambar per episode yang mampu memangkas biaya hingga 50-60%. Yang keempat, grafis tradisional Jepang. Satu hal lagi dari anime adalah tarikan gaya yang halus dan lembut, sangat detail dan begitu sempurna walaupun dalam bentuk komik sekalipun. Dari garis rambut, bola mata, kostum sampai aksesoris digambar secara detail. Tarikan garis indah ini berpengaruh dari budaya seni, kaligrafi, dan grafis tradisional kuno Jepang. Perlu diketahui bahwa karakter wayang ternyata juga mempunyai unsur dan nilai grafis tinggi seperti grafis tradisional negeri Sakura, bahkan mempunyai unsur eksagerasi atau exaggerate, yaitu dengan cara melebih-lebihkan seperti halnya karakter animasi kartun pada umumnya. Wayang atau shadow puppet merupakan salah satu budaya nasional yang desain karakternya sangat dekat dengan prototipe desain kartun, baik grafisnya ataupun desain karakternya. Pada era animasi tradisional, seorang juru pewarna atau painter menggunakan cat kuas. Kini mereka justru dimudahkan dengan komputer saat pewarnaan. Artwork animasi yang masih dalam bentuk outline di kertas kemudian helai demi helai dipindai atau di scanning. Hasilnya langsung masuk server. Dari server ini, para colorist lalu menariknya ke dalam komputer pewarna masing-masing. Kemajuan teknologi justru membuat animator in between atau dalam istilah Jepang disebut douga kini yang harus bekerja keras. Setiap gambar harus benar-benar sempurna. Pertemuan garis harus nyambung supaya tidak terjadi kebocoran saat coloring. Yang terjadi yang kelihatannya sempurna secara kasat mata belum tentu sempurna bagi komputer. Perangkat ini justru mampu mendeteksi kebocoran sampai pada 0,10 mikron. Umumnya karena garis yang tidak nyambung atau putus celah inilah yang harus ditutupi justru oleh kerja keras in-betweener. Salah satu hal yang terjadi di masa era animasi tradisional. Sementara pada industri komik dan animasi mendulang sukses besar di seluruh dunia, sangat ironis dengan penghasilan douga yang justru lebih kecil dibanding rekan kerjanya yang colorist. Padahal douga adalah pekerjaan art yang tingkatannya lebih tinggi bila dibandingkan status colorist yang tidak begitu membutuhkan skill. Bahkan penghasilan seorang animation director konon yang dimungkinkan jauh di bawah colorist atau painter. Hal yang membuat iri hati adalah peranan pemerintah Jepang terutama saat di bawah Perdana Menteri Taro Aso yang menganggarkan dana 11,7 juta yen untuk promosi industri kreatif seperti komik, animasi manga, anime, game, dan seni kontemporer lainnya. Bagi Perdana Menteri, Aso merupakan petinggi pemerintahan yang menyukai komik manga dari sejak kecil. Setidaknya 20 komik manga setiap minggunya dihabiskan untuk dibaca. Kebiasaan ini terus berlangsung bersama dengan karirnya dalam bidang politik hingga meraih kursi Perdana Menteri. Yang kelima, kategori anime atau manga. Terdapat dua spesifikasi pada karakter anime atau manga sesuai dengan mediumnya.
Bila karakter itu untuk cerita komik umumnya disebut manga. Untuk animasi dikenal dengan istilah anime. Walau keduanya tak jauh berbeda, setidaknya terdapat sekitar 12 kategori karakter yang menghiasi komik dan anime negeri Sakura. Shonen, kategori karakter cowok ABG usia 8-18 tahun. Karakter ini selalu tampil keren dan menjadi favorit anak muda dunia. Umumnya karakter ini selalu dijadikan jagoan pada adegan yang bernafaskan pertarungan seperti Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh, Bleach, Naruto, dan sebagainya. Tidak seperti jagoan karakter Amerika, Superman, Phantom, Batman, dan sebagainya. Karakter komik, manga, dan anime justru tampil modis, fashionable, imut dengan potongan rambut dan wajah yang adugai. Shoujo, karakter manga umumnya tampil untuk kisah-kisah romantis jauh dari adegan tempur. Kategori ini populer hingga negeri Paman Sam. Kisah-kisah seperti Skip Beat, Nana, Vampire Knight menduduki rangan teratas bagi peminat komik manga anak usia 12-18 tahun. Seinen, komik ini umumnya untuk segmen pembaca usia dewasa 18-30 tahun. Kebanyakan berkisah tentang hal-hal berbau kekerasan dari emosi anak muda seperti pada komik Akira. Josei, komik manga genre kaum ibu-ibu muda yang pekerja keras kaum hawa usia 21 hingga 30 tahun. Kisahnya dijalin bak prasabun seperti kisah Nomad Chantible. Hentai, nah ini dia komik dewasa manga penuh hal-hal yang mentengahkan pornografi. Kalau film tergolong peringkat X atau terlarang di Indonesia, jangan pernah mengakses jenis ini. Jidageki umumnya cenderung berkisah soal perang dan sejarah kepahlawanan. Lone Wolf and Cub, Rurouni Kenshin, dan sejenisnya. Mecha, di monopoli kisah pertarungan robot raksasa seperti Gundam, Voltron, Big O penuh dengan adegan pertempuran. Ledakan perkelahian untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan tokoh antagonis. Bisoujo, gaya komik khas manga yang menampilkan tokoh-tokoh gadis cantik cute dengan hewan kucing lucu seperti Hamtaro dan Hello Kitty. Bishonen, kisah kasih usia remaja ketika cowok ganteng ketemu gadis cantik yang lemah lembut yang kebetulan tengah mencari seorang pelindung. Jadilah si cowok pahlawannya. Shoujo Ai, secara harfiah artinya cinta cewek, agak berbau LGBT karena karakteristik ceritanya cenderung menyangkut percintaan sejenis seperti Akaguri. Shonen Ai, kebalikan Shoujo Ai, yaitu kisah cinta cowok cenderung LGBT. Tentu saja kisah seperti ini tidak pas dengan budaya kita Indonesia yang tidak bertoleransi dengan hubungan sejenis. Kodomo adalah sebutan untuk anak kecil umur 6-10 tahun seperti cerita genre anak-anak semisal Pokemon dan Digimon. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang animasi Jepang atau yang biasa kita kenal dengan Japanimation atau anime. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.